ada 7 golongan orang dilindungi. Satu di antaranya orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Hati-hati milih teman. Bapak hati-hati milih kawan, Pak. Demi Allah, tidak semua yang datang ke kantor Bapak ini bawa pisang goreng, bawa ubi rebus, belum tentu dia ikhlas. Demi Allah, apalagi yang namanya kontraktor. Hati-hati, Pak. Nanti kami bangunkan aulanya, Pak. Bikin kontraktor harga 10 juta, tapi nanti minta proyek harga 1 miliar. Hati-hati milih teman, Pak. Rasulullah sukses berdakwah karena dikelilingi 4 sahabat utama. 1, Abu Bakar Siddiq, dewasa, tapi dia arif dan bijaksana. 2, Umar bin Khattab, tegas dalam membedakan itu salah, ini benar. 3, Utsman bin Affan, dia konglomerat, dia orang kaya tapi dermawan. Bapak jangan pilih orang kaya yang pelit. Kalau orang kaya yang pelit, Pak, hati-hati. Tidak ada orang suka orang pelit. Ibu-ibu, saya tanya, senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Semua pilih dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, itu jeleknya itu sifat pelit, Pak. Yang keempat, sahabat Nabi bisa sukses siapa? Ali bin Abi Thalib. Pak Kajati, cari anak muda yang cerdas, yang brilian, jadikan dia stafnya Bapak. Karena ilmu akan berkembang terus. Ini 4. Hati-hati milih sahabat, Pak. Hati-hati milih teman. Bapak bisa buktikan ketika Bapak masih aktif sebagai jaksa, Kajati, Kajari, kasih intel, banyak betul itu yang mau ketemu Bapak. Begitu Bapak pensiun, wabillahi taufik wal hidayah, habis semua, Pak. Jangankan orang lain mau ke rumah, istri aja suka ngomel sudah kalau kita pensiun, Pak. Sampai-sampai ada jaksa pensiun, Pak, dia curhat sama saya di Makassar. Ustadz, kenapa saya ini semenjak pensiun baperan, gampang tersinggung. Saya bilang itu namanya post power syndrome, Pak. Ini kan setelah saya pensiun, Ustadz, nggak ada lagi kerjaan. Jadi kalau pagi-pagi saya baring-baring di ruang tamu. Adalah kucing peliharaan, cucu saya ikut baring di samping saya. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, Ustadz, saya yang tersinggung. Itu kalau Bapak tidak hati-hati milih kawan, hati bakal kecewa, Pak. Bapak ini orang lain melihat, Pak, apalagi makelar kasus. Ada kan namanya makelar kasus, Pak, ya? Banyak, Pak. Ada juga jaksa yang jadi begitu, Pak. Nah, ada, Pak. Namanya manusia, semua profesi ada orang batilnya, Pak. Itu tujuannya ini ceramah. Maka begitu saya dikasih Ibu Sunalipa, hebat juga itu Pak Kajati, berani ngundang saya. Gaspol kok itu. Ya kan? Jangan tersinggung. Nah, itu Pak, kalau Bapak salah memilih teman, hati-hati. Maka yang baik cara memilih teman, 1, lihat sholatnya, Pak. Lihat sholatnya. Kalau Bapak jalan dia gelisah masuk waktu sholat, harapan. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya itu orang. Tuhannya aja dia tipu. Apalagi kalau ada apa-apa, Pak, sholat kan masih bisa besok. Hati-hati, Pak. Hati-hati milih teman. Banyak orang sesat gara-gara salah memilih tempat. Begitu pentingnya soal memilih teman ini, Pak. Soal teman sahabat itu dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Coba kalian ilustrasikan, Nabi mengilustrasikan, mengibaratkan. Kalau kalian berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Hati-hati milih teman, Pak. Bagaimana caranya, Ustaz? Prakteknya, Pak.
Kalau ada yang datang mau jabat tangan sama Bapak, apakah dia begini atau yang begini? Kan sekarang, dulu kan begini Pak, sekarang jabat tangan corona. Ya toh? Nah, begitu Bapak mau sentuh tangannya, ucapkan dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba amalkan Pak. Begitu ada kawan, a'udzubillahi minasyaiton, bisa jadi dia Pak mau ketemukan kita, dia bawa kasus. Awalnya dia kasih kita hidup baik Pak. Dia belikan kita mobil. Dia anak kita dibelikan tiket PP bisnis kelas. Akhirnya apa? Bapak tertekan secara psikis. 1 tahun kemudian datanglah bawa kasus. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, ada orang kerjanya seperti itu. Dia atur siapa nanti yang jaksa di sini, siapa nanti. Dia sudah pelajari. Hati-hati. Yang kedua, berkaitan dengan sahabat. Itu di padang mahsyar kelak ada 7 orang dilindungi di padang mahsyar. Di mana pada saat itu kata Nabi tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Matahari pada saat itu seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Ada 7 golongan orang dilindungi. 1 di antaranya orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Hati-hati milih teman.